Ibu bapak, adik-adik, jamaah rahimakumullah. Pada minggu kemarin kita membahas mengenai gerakan atau mengangkat tangan, yaitu ada 4 gerakan mengangkat tangan dalam sholat, ada 4 tempat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua hendak ruku, yang ketiga setelah ruku atau mu'tidal, dan yang keempat setelah mau berdiri ke rakaat ketiga. Jadi setelah sujud, setelah duduk tasyahud kemudian berdiri untuk rakaat ketiga, itu tangannya diangkat. Nah, untuk malam hari ini saya mengutip, kita bahas bareng-bareng dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini kitab-kitab yang berisi tentang fikih, terutama dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Lebih tinggi dibandingkan Fathul Qorib, lebih tinggi lagi dari Safinah atau Sulam Taufik. Jadi agak, kalau di Fathul Mu'in itu ada kasus, ada masalah-masalah sampai detil, sementara di Fathul Qorib itu hanya garis besar. Safinah juga garis besar, cuma ada syarahnya yang menjelaskannya, yang merujuk hadis-hadisnya, sumber-sumbernya. Adapun dari Fathul Mu'in ini kita ambil yang terkait dengan syarat-syarat bermakmum. Dulu pernah dibahas mengenai sholat berjamaah, tetapi kita khusus mengkaji dari kitab Fathul Mu'in. Jadi apa pendapat dari Syekh Ahmad Zainuddin Al-Fanani ini dalam tulisannya di kitab Fathul Mu'in. Kenapa ini perlu dibahas? Ya karena memang bagian dari pasolatan. Apa yang sudah kita bahas belum tentu bisa dipraktekkan langsung. Apa yang dibahas malam hari ini atau malam kemarin mungkin ada yang tidak hadir, sehingga ilmunya ketinggalan. Ketika diulangi lagi, yang kemarin nggak berangkat jadi tahu sekarang. Nah, syarat-syarat bermakmum nanti ada diskusi aja ya, biar sebenarnya ada 11 syarat-syaratnya. Di sini saya ringkas atau dijadikan 2 bagian. Nanti bagian pertama malam ini, bagian berikutnya, bagian kedua malam Rabu yang akan datang. Alhamdulillah ini hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, pertemuan ke-195. Insya Allah nanti 100, begitu 200 bukan hanya door prize dari Pak Uji. Nah, siapa tahu ada yang donasi dari yang lain, bukan hanya belanja gratis tapi dalam bentuk uang atau dari bentuk makanan. Itu ya. Ya mudah-mudahan. Kita tidak tahu pengalaman di Masjid Haji Ahmad Dahlan itu ada saja donasi ketika jelas kegiatannya. Di sini kan ada 40, bintang Pak? 48 kurang 2 itu kalau genap 50. Kalau misalnya 50 dikali 20 aja 20.000 itu berapa itu? 1 juta? 1 juta itu banyak. Bagi saya banyak ya, bagi orang lain mungkin cetek itu mah ya. 10 juta bagi saya berat banget, bagi yang lain gampang. Nah, mudah-mudahan ada rezeki setidaknya 1 juta itu untuk satu orang 20.000, kan alhamdulillah ya. Boleh dalam bentuk makanan atau dalam bentuk tunai uang. Ini sambil prolog dulu ya. Tadi pagi itu tadi siang ya, di grup jamaah Masjid Ahmad Dahlan, ini untuk menginspirasi ya, disampaikan diantaranya adalah mengenai sedekah makanan. Kenapa kok lebih cenderung sedekah makanan ketimbang memasukkan uang infak ke dalam kotak infak yang ada di masjid? Sederhana ternyata. Ini kalau sedekah makanan itu, apalagi yang dikasihnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jelas ibadahnya, maka uangnya itu, makanannya itu yang disedekahkan kepada orang tersebut menjadi bagian dari orang yang diberi. Misalnya begini, seseorang itu ngasih misalnya ya
makanan yang istimewa, yang biasa misalnya padang aja, dikasihkan kepada orang yang hatam Al-Quran, hafidh Quran, orang yang soleh, maka orang yang soleh itu terbantukan tenaganya untuk ibadahnya dari makanan padang. Jelas. Padahal dia selama dia masih hidup itu kan masih mensuplai kegiatan aktivitasnya si orang yang soleh. Makanya makanan, sedekah makanan lebih diutamakan. Ini salah satu orang jamaah ya, ketimbang memasukkan infak uang ke dalam kotak infak, karena belum jelas, khawatirnya malah mandek di kotak infak. Di kotak infaknya itu mandek sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Sementara kalau makanan langsung konkret, jadi ngalir terus begitu dikasihkan. Nah, makanya semangat sedekah Jumat berkah itu ya banyak, semakin banyak ya, karena jelas sasarannya, jelas ini dimakan oleh jamaah, setidaknya yang sholat Jumat misalnya, jelas pengaruh masuk ke dalam mulut, jadi daging, jadi tulang, jadi darah, terus ngalir, digunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk bekerja dan lain-lain. Itu intermezzo. Maksud saya mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya. Begitu ke 199 saya umumkan siapa yang mau donasi, mungkin nanti dikoordinir oleh Bu Tibang atau siapa. Begitu hari ke-200, waktunya itu bukan ba'da maghrib tapi ba'da isya. Jadi bisa ada proses makan ya, tumpengan atau apa, jadi diistimewakan. Ya kan saya juga alhamdulillah nih ada kakak sudah siap. Kapan itu? Ya kalau urut-urutannya, kalau normal ya terus-terusan ya 5 atau 6 kali pertemuan lagi. Ya mungkin akhir Agustus atau awal September. Nanti yang ke 98 kita siap. Oh iya 98. 98 siap, 90 dan 200 tinggal clear. Oh iya 98 berarti ya 3 pertemuan lagi. Jadi tapi bukan itu sasarannya ya. Yang penting itu kita ngajinya ya, ngajinya. Kalau ada rezeki alhamdulillah bisa sebisa mungkin ya. Baik, syarat-syarat bermakmum. Yang pertama yaitu untuk seseorang yang bermakmum, dia harus niat mengikuti imam. Dia niat mengikuti imam. Perkara niatnya dilafalkan atau dalam hati itu silahkan. Niat dalam hatinya mengikuti imam, niat untuk berjamaah, niat bermakmum dengan imamnya jelas, hadir. Kemudian wajib disertai takbiratul ihram. Mau jadi imam, jadi makmum masbuk ataupun makmum yang tidak masbuk dari awal, tetap harus takbiratul ihram. Ini kemudian dalam bahasan Fathul Muin ini disebutkan ada masalah. Apa masalahnya? Bagaimana jika seseorang itu niat untuk bermakmum kepada seseorang tapi dia tidak takbiratul ihram, langsung Al-Fatihah atau langsung ruku atau langsung sujud, maka apa? Salah satunya salatnya sah tetapi tidak sebagai jamaah, tidak mendapatkan fadilah jamaah, hanya pahala salat sendirian. Saya berikan contoh begini, si fulan, si A itu dia mau bermakmum ke si B. Si B itu imamnya, tetapi si A itu tidak takbiratul ihram. Sudah saya niat mau jadi makmumnya si B, nggak takbir, nggak Allahu Akbar, langsung aja. Jadi ada tidak tanpa ada Allahu Akbar, sedekap sebentar, kemudian ruku atau sujud atau yang bisa nyusul. Tidak dilakukan, dia ikuti terus sampai selesai, maka si A ini tidak mendapatkan pahalanya sholat berjamaah, hanya pahala sholat sendirian. Pelajarannya apa ini? Pelajaran untuk kita adalah pastikan kita itu takbiratul ihram. Syukur-syukur tidak jauh dengan imam,
artinya begitu imam takbir Allahu Akbar jangan langsung takbir, atau sekiranya jadi makmum masbuk tetap pastikan Allahu Akbarnya enggak Allahu Akbar langsung ruku atau sujud kejar imam, tidak, dipastikan dulu takbiratul ihram Allahu Akbar, sedekap sebentar, kemudian kalau misalnya mau ngejar ruku langsung ruku. Itu ya, ini dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila seseorang itu niat tapi disertai takbiratul ihram, kemudian ini saya ulangi ya, jika niat tidak disertai takbiratul ihram untuk sholat Jumat, khusus sholat Jumat ini, maka tidak sah, karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Misalnya ada orang yang dia itu sholat tidak sholat Jumat tidak takbiratul ihram, maka dia tidak sah sholatnya. Kalau yang tadi sah, cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah. Yang pertama tadi, hanya sendirian dianggap pahala fadilahnya sholat munfarid. Kemudian yang ketiga, catatannya ini, niat menjadi imam atau berjamaah bagi imam hukumnya adalah sunnah. Misalnya tadi imam, saya jadi imam, niat jadi imam itu sunnah. Jadi tidak wajib saya harus niat sebagai imam. Perkara yang di belakangnya mengikuti saya berarti sudah berjamaah. Yang idealnya, yang bagusnya adalah sunnah kalau imam juga berniat sebagai imam. Apalagi jelas kelihatan nampak ada makmumnya. Kan bisa jadi ada orang yang dia itu tidak sengaja, tidak berniat untuk jadi imam, tiba-tiba di pertengahan sholatnya ada orang yang bermakmum kepada dia. Bisa jadi. Lalu bagaimana? Si imamnya itu dua-duanya sholatnya sah, si imam tidak mendapat, begitu dia sadar ada makmum, dia mendapatkan pahala jamaah. Nah si makmum meskipun si imamnya enggak berniat jadi imam, tetap mendapatkan pahala berjamaah. Makanya enak kan kalau berjamaah itu ada apa namanya fadilahnya atau keutamaannya. Jadi kalau udah tahu ada yang makmum mengeraskan suaranya ya? Ya, misalnya ini ya, saya tidak tahu ini saya sholat di tengah-tengah itu tiba-tiba ada orang yang jadi makmum. Dua orang di belakang, kalau satu orang di samping, ini dua orang di belakang. Saya nggak tahu. Sampai detik terakhir, misalnya sampai sujud terakhir, mereka itu mengikuti gerakan saya. Saya tanpa ada Allahu Akbarnya keras, si dua orang itu dapat pahalanya berjamaah. Tapi begitu saya tahu sadar, oh ternyata saya diikutin, maka saya begitu sujud bahwa terakhir tahiyat misalkan Allahu Akbar. Berarti kan saya sudah berniat menjadi imam. Nah, jadi pahalanya jadi berjamaah. Nah, niatnya berbeda gimana? Artinya gini, niat berbeda, kita datang ke masjid, ternyata kita tuh mengikuti imam yang sedang qobliyah. Oh iya. Yang pertama, yang kedua jika kita mengikuti berjamaah, ternyata dia mungkin sedang kita dalam perjalanan, ternyata dia sedang jamak dan qashar gitu, qashar isya, maghrib kita datang masjid, ada yang sedang berjamaah, kita kira itu sholat maghrib, ternyata kita bukan sholat maghrib, ternyata mereka jamak dan qashar. Bagaimana? Nah, bagaimana jika beda niat dari si makmum dengan si imam? Misalnya begini, saya ulangi lagi ya, dari saya lupa namanya Mas siapa Pak? Reza ya. Dulu pernah saya tanya tapi kayak saya lupa ya. Tulis Nih saya itu gampang ingat dan gampang lupa ya. Ada satu orang nih atau berjamaah nih. Dia tuh jamaahnya ada satu orang yang pertama dulu. Dia sholat ba'diyah maghrib. Dan kemudian ada seseorang lagi datang
misalnya nepuk pundak atau pokoknya menjadi makmum si orang yang sedang ba'diyah maghrib. Lalu bagaimana itu beda niat, yang satu sholat maghrib, yang satu ba'diyah maghrib. Maka lanjutkan sampai tuntas si yang makmum itu, dia mendapatkan pahalanya berjamaah. Sholat maghrib, ya sholat maghrib, karena tidak tahu kalau si itu imamnya yang jadikan imamnya sholat ba'diyah maghrib. Tetap sholat maghribnya sah. Seandainya dia kurang rakaatnya, kan ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Ya. Terus bagusnya bagaimana? Jenengan kalau menjadi musafir atau masbuk, perhatikan dulu ini kira-kira sunnah atau yang wajib. Nah, kalau misalnya jam 12:30 itu kan sudah kemungkinannya antara sunnah dengan wajib kan? Bisa jadi wajib karena sama-sama musafir. Maka kalau ada yang kasus tadi, ikuti saja. Itu tidak, meskipun beda niat 2 orang tersebut, tetap sebagai jamaah. Ya. Kemudian yang tadi kalau sholat bareng-bareng ternyata ada sholat ba'diyah atau di jamak, dikiranya kan kalau di jamak misalnya dia dengan isya mau di jamak takdim, kalau maghrib kan biasa ya, zuhur misalkan zuhur kok cuma 2 rakaat karena di jamak qosor. Kalau ada orang yang mengikuti nggak apa-apa, tapi dia nambah rakaatnya. Misalnya ya, ada orang yang sedang jamak takdim sholat asar di waktu zuhur, 2 rakaat kan selesai. Nah si makmum yang jadi datang itu jadi makmumnya, loh kok cuma 2 rakaat? Dia apa? Dia langsung berdiri untuk nambah 2 rakaat zuhurnya. Itu ya. Jadi tidak sholatnya tetap sah meskipun yang pertama, kecuali kalau di awal sudah tahu itu sholatnya ba'diyah maghrib, jenengan ngimami jadikan imam sebagai sholat maghrib. Nah itu yang enggak, karena sudah tahu duluan kalau itu bukan sholat maghrib. Oke, makasih ya. Kemudian ini Pak, ada lagi kalau datang itu udah rukuk, tapi ada yang langsung masuk sambil jalan gitu loh. Rukuknya pernah gini, jalan udah rukuk, Allah Akbar sambil gini. Nah ini lagi. Oke. Bagus. Oh iya. Yes. Ya. Kan kejadian, berarti kan sudah, saya malah nggak kebayang itu ada yang seperti itu ya. Jadi ibu-ibu, ini ada orang masbuk, karena takut ketinggalan dia langsung takbir kemudian langsung ruku sambil jalan ya. Jadi mepet-mepet ruku supaya rukunya nggak ketinggalan. Bagaimana sih yang seperti itu? Nah, kalau belum tahu ya wajar ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan hidayah supaya lebih tahu. Ketika sudah ada seorang ketinggalan jamaah, kemudian si posisi imam sudah ruku, sekiranya kita sanggup cukup waktunya untuk takbir Allahu Akbar, kemudian bisa ikut ruku, maka kita segerakan takbir Allahu Akbar, sedekap kemudian ruku. Meskipun baru ruku, si imam sudah sami Allah liman hamidah, kita sudah 1 rakaat. Tetapi kalau kira-kira kita mau Allahu Akbar, si imamnya sudah sami Allah, stop. Berarti jenengan napas sisa napas dulu, pastikan napasnya teratur. Begitu si imamnya mau sujud, baru kita takbir Allahu Akbar. Cuma belum mendapatkan 1 rakaat, nambah sesuai kekurangannya. Itu ya. Ini kejadian, berarti ada orang yang ketinggalan takbir, rukunya sambil jalan. Nah, nanti kalau ibu-ibu kalau ketinggalan sekiranya tidak cukup untuk mengikuti ruku, mending sudah nggak apa-apa, tapi nanti nambah kekurangan rakaatnya. 1 ruku ya, 1 rakaat itu dari mulai si makmum masbuk itu dapat ruku. Nanti di sini disampaikan juga, asal jangan ketinggalan
rukun fi'liyahnya dua fi'liyah berturut-turut, maka masih boleh ya. Seperti kemarin yang saya bilang itu. Nggih, yang jenengan tanyakan itu ya. Jadi bagaimana kalau satu orang dia nggak baca Al-Fatihah? Nah, ini nanti saya sekalian dibahas ya. Jadi kalau ketinggalan fi'liyah bukan kauliyah ya. Al-Fatihah itu termasuknya rukun kauliyah. Yang fi'liyah itu takbir, ruku, i'tidal, sujud itu fi'liyah atau yang dikerjakan. Kalau yang Allahu Akbar pas takbiratul ihram itu kauliyah. Al-Fatihah kauliyah. Makanya ketika suatu orang itu ruku, itu dia belum ketinggalan dua rukun fi'liyah. Maka apa? Dia dapat 1 rakaat, masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah imamnya sudah i'tidal, maka dia sudah ketinggalan 2, yaitu takbiratul ihram dan ruku. Nah, berarti sudah nggak bisa. Ya makanya kayak tadi kita bilang itu kan nggak ketinggalan kan. Oh, saking pengennya ya. Nggih. Ya, jadi saking pengennya nggak ketinggalan terus dia rukunya sambil jalan ya. Untungnya jalannya ada longgar ya. Nggih. Masih ada 4, tapi ada jamaah yang di belakang cuma 1. Ini termasuk ikut jamaah enggak? Nggih. Ya. Baik, bagus. Yang laki-laki itu perempuan ini? Perempuan. Ya, perempuan ya. Perempuan laki-laki kalau di sini kan karena di depan semua ya yang nggih. Sebisa mungkin hindari 1 orang jamaah. Jadi ini soft 1 orang di sini. Hindari. Kalau sekiranya sebelum dimulai ini misalnya udah penuh, sisa 1, maka di antara yang kanan, yang sebelah kiri sana atau yang sebelah kanan sana mundur dulu, temanin yang 1 orang. Lalu misalnya, berarti ini kosong, nggak apa-apa, biarkan yang masbuk mengisi, itu ya. Jadi hindari sendirian, kecuali kalau sudah dimulai, sudah ini 1 sop pertama, sop kedua udah penuh semua, saya datang, ya sudah, mau tidak mau saya sendirian di belakang, karena sudah masbuknya ketinggalan, sudah duluan dimulai. Tapi kalau belum dimulai, maka sisakan 2 orang di belakang, biar yang ujung sana atau yang ujung sana 01. Ya, nanti ada di sini ada terkait dengan soft ya, jumlah soft, jumlah barisan dalam bermakmum. Kalau ada ini darurat, waktu sholat id di lapangan udah penuh. Iya. Ya agak terlambat, jadi kan di belakangnya ibu-ibu itu loh akhirnya. Oh. Kenapa enggak gitu loh? Karena lapangannya itu. Jadi di sana pernah gitu. Jalan gitu, jalan akhirnya yang terpaksa. Sekiranya darurat, sangat darurat, itu maka bisa dimaklumi. Tetapi bisa dicek dulu kenapa bisa datang terlambat. Misalnya ini ya. Pertama yang waktunya itu karena di sana itu kan hanya 1 komplek ya. Pabrik itu mana di 924 kan agak susah gitu. Itu udah lari akhirnya dapat di situ. Alhamdulillah berarti sudah. Ada yang kenapa enggak di dalam mobil saja gitu, enggak enak di belakangnya itu. Iya. Untuk sholat berjamaah aturannya itu adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalaupun mau sejajar antara laki-laki dengan perempuan, itu ada pembatas, ada hijab. Misalkan ini dibagi 2, yang sutrahnya perempuan di sebelah kiri, tapi alhamdulillahnya di sini laki-laki di depan semua, perempuan di belakang ya. Itu ya. Ini mudah-mudahan tidak terulang lagi nih Pak. Bagaimana kalau saking tidak adanya tempat, terus yang laki-laki sholatnya di belakang perempuan. Ya. Usahakan untuk yang sholat id yang akan datang lebih awal ya. Terima kasih. Ya memang kasus itu kan tidak ini ya,
Apa yang belum pernah kita alami, begitu orang lain alami kan jadi masukan untuk kita. Oh iya, ternyata ada ya sisi lain dari orang-orang itu, sholatnya ada yang kasusnya seperti Pak Yanto. Oke. Baik, sekarang pertanyaan ini. Bagaimana jika orang yang bermakmum pada orang yang tidak niat jadi imam karena imamnya tidak tahu? Tadi saya bahas sepintas. Maka makmum dapat fadilah jamaah, yang dijadikan imam tidak. Ini saya menukil ya, mau ditulis Arabnya agak panjang. Bagaimana jika seseorang itu bermakmum pada orang yang dijadikan imam, tapi yang dijadikan imam itu tidak tahu kalau dia dijadikan imam. Ya ikuti sampai selesai, maka si yang menjadikan imam, si orang itu yang bermakmumnya mendapatkan pahala berjamaah atau fadilah berjamaah, sementara si yang jadikan imam tidak. Nah ini karena orangnya tidak tahu kan, tidak tahu dijadikan imam. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in. Oke, berikutnya yang kedua, syarat-syarat bermakmum. Makmum tidak berada di tempat yang lebih depan daripada imam. Yang menjadi patokan adalah tumit, jari-jari tidak masalah. Jadi yang jadi makmum tidak boleh melebihi imam. Sejajar, kanan kiri, tumit, sama. Tapi kalau kaki, barangkali saya kakinya pendek, sementara yang lain yang jadi makmum saya itu badannya besar, sehingga jari-jarinya lebih panjang dari saya. Itu tidak apa-apa. Yang penting patokannya adalah tumitnya yang ini. Jadi misalnya batasnya ini ya, ini sama nih. Saya di sini, imam di sini. Nah, kalau berdua, kemudian si makmum kalau dua orang, satu orang ya di sebelah kanan saya, sama juga, segini juga sama-sama tumitnya. Cuma barangkali kalau yang jadi makmumnya itu badannya besar, sehingga pengaruh ke kakinya juga lebih panjang. Saya nomor 40 misalnya, makmum saya 42, kan jelas otomatis berbeda. Tapi panjangnya ini bukan masalah. Misalnya saya di sini sama, tapi begitu makmum jari-jarinya lebih panjang. Kamu udah jadi imam ya? Enggak, tetap menjadi makmum karena posisinya sejajarnya adalah patokan tumit. Tumit ini ya. Ini yang kedua. Jadi jari-jarinya tidak masalah kalau ada yang kakinya panjang. Nah, ini perlu ditekankan dalam kaitan ini, ketika makmum sendiri atau makmumnya lebih dari satu. Dulu pernah disampaikan bagaimana posisi makmum. Posisi makmum laki-laki jika sendirian adalah di sebelah kanan imam. Bagaimana kalau ada, dulu pernah tanyain belum ya? Bagaimana kalau dia si dijadikan imam, kemudian yang makmumnya di sebelah kiri karena masbuk. Ini misalnya begini, saya itu sholatnya terlambat di sana, di sebelah sana. Kemudian sebelah kanan saya juga termasuk yang terlambat, yang begitu selesai salam pada berdiri semua. Di sana udah penuh. Maka yang masbuk punya kesempatan di sebelah kiri, pengen jadi jamaah, lalu berjamaah dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa blokir seperti catur? Seperti apa? Maka kalau kejadiannya seperti itu, tidak masalah dia di sebelah kiri. Tidak masalah. Cuma sekiranya yang sebelah kanan itu sudah yang sebelah kanan saya itu sudah selesai, baiknya yang sebelah kanan itu tahu diri, kemudian dia maju atau mundur sekalian. Nanti yang si di kiri saya pindahkan ke kanan saya, suruh pindah sini. Kalau enggak dong malah mau foto imam kok. Nah, kalau tahu ilmunya, oh berarti saya disuruh pindah ke sebelah kanan. Kanan yang di kanan sudah kosong, udah longgar. Itu kalau patokannya, kalau pas kasusnya jadi masbuk kemudian jadi imam gitu ya, posisinya di sebelah kirinya. Kalau imamnya nggak boleh geser Pak. Kalau misalnya seperti kasus seperti itu, terus imamnya yang geser sini. Nah,
sekiranya si imam itu tahu, ini misalnya ya, saya perhatikan, Pak siapa ini? Siapa yang praktek ke sini? Misalnya ya, aku. Oke. Pak Yanto sama Pak Padawi berarti. Oke. Ini misalnya. Ini yang pertama. Jadi masbuk ini Pak. Menghadap ke sini aja. Nah, terus Pak Padawi datang. Ini sudah ada saya di sini. Pak Padawi itu pengen jamaahnya ke sini. Nah, tapi udah nempuk dulu misalnya. Kasih tahu kode Pak. Kode. Pelan-pelan mungkin. Nah, kalau sudah diblok ini, maka ini geser ke kiri. Geser ke kiri ini maju. Nah, ini sudah sejajar dengan imamnya. Tapi kalau misalnya di sini Pak Yantonya diginiin aja, enggak berubah, maka Pak Badawi di sini. Begitu imamnya, kalau imamnya tahu ya, dia maka akan maju terus dia main geser ke sini kan, itu sampai berapa langkah. Secukupnya nanti pas begitu peralihan lewat depan belakang, depan aja depan, ke depan nanti begitu mau ruku misalnya begini, jenengan maju sedikit, kemudian Allahu Akbar. Nah sini segera ke kanan, Pak Badawi langsung ke kanan. Oke, bagusnya kalau mau jadi makmum makanya Pak Badawi kasih kode gini, intinya tuh harus paham. Geser ke kanan, geser ke kiri supaya ini bisa masuk. Mentok-mentoknya, pokoknya usahakan untuk berjamaah gitu loh, kayak berjamaah. Di sini sudah alternatif terakhir. Kalau nggak bisa, kalau ininya nggak paham juga, ya sudah. Modelnya itu apa harus jadi. Botol. Terima kasih disambut ya Pak. Kalau bikin shop itu terutama kata kan kita itu kan ambil bikin shop. Kalau kemarin tuh aku dibubarkan jalan itu kan aku tidur di jalan itu sudah aku taruh satu shop ini yang dua di sini itu kan kosong tapi aku bingung aku tuh langsung ke sini. Oh, gimana gitu? Kita alun di tengah gitu. Oh iya. Dia di luar di situ. Itu yang mana yang? Ya bagus. Soalnya saya itu kan maksud di samping aku ngambil langsung dari tengah sini. Kemarin minggu kemarin dulu. Nah, itu gimana? Soalnya kan kalau tahu saya itu kan ambil maksudnya di tengah ambil baru kesana gitu kanan kiri. Kalau di situ kemarin dua itu. Oh iya. Itu langsung di tengah sini ya. Terima kasih. Ampun saya jelaskan ulang. Jadi Pak Badawi itu mau jadi makmum. Berarti sudah ketinggalan nih Pak. Sudah ketinggalan. Jadi masbuk. Shop itu sudah isi. Pertama shop terisi. Ternyata ada dua yang lain sebelum Pak Badawi itu terlambat juga, tapi tidak di belakang imam persis, melainkan sebelah kanan, sebelah kirinya sini, jenengan sana. Lalu bagaimana Pak Badawi? Apakah nempel ke yang sana? Apakah bikin baru di sini? Maka kalau berani loh ya, geser dua orang itu ke sini ke tengah. Suruh pindah ke tengah. Digeser, dikasih kode supaya di tengah sini. Tapi masalahnya kan kalau ada orang nggak tahu malah nesu, ya malah apa tuh bisa jadi loh ya. Maka alternatifnya yang berikutnya adalah jenengan Pak Badawi persis di belakang imam, tengah, ya. Di tengah dulu, kanan kiri, ya, ya karena orang itu ketika sholat berjamaah itu memang ada yang nggak berani, maksudnya itu tampil, padahal di sini laki-laki semua, tapi ada orang yang mepet-mepetnya tuh nggak mau deket ke sini, mungkin mepet ke sana. Beda lagi kalau shop terakhir ya, ini saya sarankan kalau shop terakhir aturannya memang dari tengah, tetapi kalau di tengah berarti mengunci yang lewat, maka mepet ke selatan. Itu khusus shop laki-laki yang shop terakhir, itu yang di sana yang terakhir itu, maka kanan dulu. Apalagi kalau sudah masih kredit ya, masih
maghriban itu pasti banyak orang. Kalau pas siang-siang apalagi. Kalau subuh mungkin nggak sampai pojok sana. Nggih, ngeten nggih. Jadi ada istilah dalam Fathul Muin ini, afdalu kulli shaffin yaminuhu. Seutama-utamanya shaf, setiap shaf adalah yang paling kanan. Yang kanan dulu. Setiap shaf loh, bukan kalau shafnya yang paling depan, yang laki-laki. Shaf terbaik laki-laki ada depan, kalau shaf terbaik perempuan di belakang. Saya tidak mau nyebut terburuk. Dalam keadaan bingung, misalnya barat laut selatan lu bingung. Nggih. Kakak pernah waktu dari sana itu SPBD jajan ke rumahnya. Bingung. Kita nggak nanya langsung sholat. Begitu Ternyata. ditegur sama tuan rumah orang gitu. Pak, temen kemarin itu nggak ke sana, bawa ke sana gitu. Nah, terus kita jawab, Bapak pernah nggak lihat di TV kalau kabar itu kan bebas Pak, mana aja yang gitu. Nah itu saya ulang apa enggak karena bingung gitu. Nggih. Pradana udah ke barat, Nggih. yang punya ruang itu selatan Pak, orang ngademnya dia kan ke barat Nggih. orang itu lah. Oh iya. Nggih. Ulang apa enggak? Gitu. Ya. Kalau karena ketidaktahuan maka sudah maka niatnya kiblat ya. Tetapi kalau sengaja tahu kalau itu arah selatan, jangan di Bali malah sholat menghadap selatan, malah nyerok kidul yang sembahyang. Harus kembali ke Bali. Tidak, karena sudah itu ya. Itu kan karena ketidaktahuan. Kecuali kalau sengaja. Ini sengaja. Di saudara saya kalau ke tempat saya juga bingung menghadap ke selatan itu. Dikiranya kalau di tempat saya ada ruang space itu untuk musola itu menghadapnya ke selatan, ke sawah itu ke sana. Padahal ke barat ya. Karena belum tahu, bingung kan? Saya kasih tahu ini loh. Makanya sekarang sudah dikasih arah panah kiblat ya. Biar kalau ada orang ke sana itu nggak salah lagi. Nggih. Nggih. Iya, betul. Masjid aja bisa bingung ya kalau di suatu masjid. Nggih, ini sudah cukup ini. Nanti lagi nih baru 2 ini. Padahal ada 11 ini. Gak apa-apa biar seri berikutnya. Silakan bertanya. Ya Pak. Nggih. Tadi dikatakan masalah sedekah itu yang bagus itu berupa makanan untuk jamaah yang Soleh. orangnya itu kusuk dan sholatnya bagus gitu. Akan tetapi kalau misalnya sama memasukkan kotak infak itu pahalanya lebih mengenai ya sedekah makanan tadi. Nah, kalau misalnya semua orang terus nanti makan semua terus nanti tidak masukkan ke infak, padahal kalau di masjid ini kan membutuhkan ada lampu penerangan, ada apa ini semua. Kalau misalnya semua nanti masuknya ke makanan, bagaimana operasionalnya ini? Ini kaitannya tadi saya sama mengutip ada orang itu dia itu lebih senang infak yang konkret. Tetapi tidak jadi anjuran semuanya harus makanan. Karena infaknya di masjid ini pun saya yakin gini, sekiranya jelas kegunaannya, maka dia akan dengan senang hati ini berapanya itu dimasukkan ke dalam kotak infak. Karena ada orang itu yakin infak tidak harus dalam makanan ya, subuhan 2000, 1000. Itu yakin, itu juga sudah bagus. Saya tidak menyalahkan atau mengajak semuanya harus ke makanan. Ini saya mengutip alasannya kenapa kalau infak makanan lebih langsung terasa manfaatnya. Karena ini orang ini paham betul. Wah, ini di masjid ini tuh di suatu masjid yang dia cerita infaknya itu belum ada progresnya. Dari infak itu mau bikin wujud apa itu tidak disebutkan. Makanya apa? Dia lebih senang dalam bentuk makanan. Jelas kalau makanan Jumat berkah makanan iya kan habis dah, oh berarti sudah habis. Tapi kalau ketika dia infak ke sini ke masjid itu nggak tahu progres itu uang infaknya masih di kotak itu atau sudah digunakan. Ini bukan berarti anti kotak infak ya. Silahkan diisi kotak infak, itu jalan jenengan untuk membersihkan harta, untuk mendapatkan gantinya kelak oleh Allah. Kan kalau subuhan siapa orang yang menahan untuk berinfak, kata malaikat, didoakan malaikat, tuh hancurin aja deh
kalau gampangan kita sudah pateni wae. Nah, bahasa kasarnya. Tapi begitu ada orang yang mau berinfak dan berbentuk makanan terutama di waktu subuh, di waktu pagi-pagi, maka apa? Supaya Allah ganti. Berilah ganti, jadikanlah ganti bagi orang yang berinfak, terutama makanan. Karena memang pokoknya prinsipnya sedekahnya silahkan beragam, mau lewat makanan, lewat minuman, mau lewat infak di sana, mau lewat di sini silahkan. Yang penting kita mengeluarkan infaknya dengan ikhlas, ya. Jadi tidak harus makanan atau tidak harus juga di dalam kotak infak. Ngingetan nggih Pak Haji Kasiran. Yang lain? Ya, buat minggu depan ya atau sekarang boleh. Monggo. Oh, mau tanya atau enggak apa nanti buat besok? Oke. Hukumnya ketika tadi bilang Ustaz kalau kan sholat Jumat wajib. Imam. Sholat Jumatan wajib ya. Ya. Jadi kan nggak sah kalau nggak Allah Akbar takbiratul ihram. Ya. Itu hukumnya bagi dia itu harus mengganti sholat dengan zuhur atau gimana? Bagus. Nggak sah. Gitu. Dia harus sholat zuhur. Karena yang sholatnya dia tadi itu bukan sholat Jumat. Kenapa tidak bisa sholat Jumat? Sholat Jumat itu harus berjamaah. Diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Tadi kan masalahnya kalau tidak takbiratul ihram, ya. Ini pun? Ya, Oke. Lah ya mungkin karena itu seperti tadi itu, saking pengen ngejarnya jamaah terus dia lupa takbiratul langsung ruku ya. Malah jalan itu. Saking pengen nggak ketinggalan. Oke, sampun. Sampun nggih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.